Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di sini dalam Batur Entertain yang akan memberikan soal dan juga pembahasan lengkap ya, terkhususnya bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap yang ketiga. Sambil menunggu jadwalnya teman-teman, mari kita sama-sama memperbanyak soal, memperbanyak pembahasan berkaitan dengan formasi yang akan kita pilih. Ya, kali ini kita akan membahas masalah toleransi, menjaga kelestarian alam, dan juga menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Langsung saja ke pembahasan soal. Ya, ini lanjutan dari soal saya yang kemarin, soal nomor 22. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya sahabat tentang hal yang paling banyak menyerumuskan manusia ke neraka. Beliau menjawab dua hal tersebut. Apakah itu? A. Kaki dan tangan, B. Mata dan mulut, C. Mata dan tangan, D. Mulut dan kemaluan, E. Telinga dan mata. Jawaban yang tepat adalah yang D. Mulut dan kemaluan. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasan teman-teman. Awas, dua anggota tubuh ini bisa jadi penyebab banyak manusia tergelincir ke neraka. Apakah itu? Yang sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246. Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam neraka. Beliau menjawab takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Ini ke dalam surga. Kemudian yang mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka, yaitu adalah yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Sudah jelas jawabannya adalah yang D. Mulut ya. Iya, ternyata mulut merupakan penyebab terbanyak manusia tergelincir ke neraka. Banyak orang yang menunaikan sholat namun lalai menjaga ucapannya, lisannya, menyakiti tangganya, maka ia tidak aman dari neraka yang menyala. Banyak orang yang mendermakan hartanya namun menyuapi mulutnya dan keluarganya dengan harta haram yang diperoleh dari cara batil, maka ia pun tak aman dari dahsyatnya api neraka. Jadi jelas mulut dan kemaluan teman-teman ya. Soal yang berikutnya. Baik, soal nomor 3 teman-teman. Al-Kafirun ayat 1-6 melarang dengan tegas bertoleransi antara umat beragama dalam hal A. Musyawarah, B. Akidah dan ibadah, C. Kebudayaan, D. Muamalah, E. Sosial. Jawaban tepat di sini adalah yang B. Akidah dan ibadah. Jadi Al-Kafir itu berkaitan dengan toleransi teman-teman. Toleransi itu apa namanya? Kita tidak boleh juga mengikuti cara ibadah orang lain. Tapi kalau bertema itu boleh. Mana surah Al-Kafirun ayat 1-6 menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh bertoleransi dalam hal yang berkaitan dengan akidah dan amal ibadah. Umat Islam tidak boleh ikut-ikutan melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang berkeyakinan berbeda dengan kita teman-teman. Kita boleh bersaudara, semua kita itu bersaudara. Jadi saudara itu tentu ada batasnya. Batasnya gimana? Yaitu mengikuti ajaran agama lain, mengikuti cara beribadatannya, mengucapkan salam orang berkaitan mengucapkan kata-kata salam bagi orang-orang yang beragama yang lain itu tidak dibolehkan teman-teman. Jadi dalam akidah dan ibadah itu kita tidak boleh ikut-ikutan. Lanjut teman-teman. Terjemahan ayat di bawah ini yang tepat. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu menyembah Tuhan yang kusembah. C. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. D. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang kusembah. E. Apa yang kamu sembah tidak pernah aku jadikan sesembahan. Jadi potongan ayat ini yang mana artinya yang D. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang kusembah. Kita lihat Kuliah kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi potongan ayat tadi ya 3 dengan 5 kita lihat. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi sudah jelas jawabannya yang tadi ya. Baiklah, selanjutnya kelanjutan ayat di bawah ini. Wa minkum may yu'minu bih wa minkum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu titik A bil mufsidin, B bil muttaqin, C bil sholihin, D bil mujrimin, E bil khoshirin. Jawaban yang tepat adalah yang A bil mufsidin. Kita lihat di mana di dalam surat Ar-Rum ya 40 sampai 41. Wa minkum may yu'minu bihi wa minkum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan ada orang yang beriman dan juga ada orang yang tidak beriman. Dan Tuhanmu a'lamu bil mufsidin, ini sambungannya, mengetahui tentang orang yang berbuat kerusakan. Ini sudah jelas jawaban yang A ya, bil mufsidin. Baik, berikut yang tidak dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah A. Asal kejadian manusia adalah tanah. B. Manusia diperintahkan Allah agar rajin membaca. C. Salah satu sifat Allah adalah Maha Pemurah. D. Manusia itu asal mulanya tidak tahu apa-apa. E. Allah lah yang mengajari manusia dengan kalam. Jawaban yang tidak termasuk di dalam Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah yang A. Kenapa? Kita lihat di dalam surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi sesungguhnya manusia itu tidak tahu apa-apa, maka Allah memperingatkan kepada manusia untuk selalu rajin membaca. Kemudian Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bukan dari tanah dijelaskan di surah Al-Alaq, tapi segumpal darah. Jadi sudah jelas jawabannya yang A, yang tidak. Kemudian Allah Maha Pemurah ya. Allah Maha Pemurah, iya. Dalam kalam. Jadi sudah jelas jawabannya yang A, teman-teman ya. Baiklah, selanjutnya. Hal yang tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan pentingnya menuntut ilmu adalah A. Muhiban, B. Khamisan, C. Aliman, D. Muta'alliman, E. Mustami'an. Jawaban tepat adalah yang bukan yang B. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Karena arti dari muhiban adalah yang berani, cerdas, dan bekerja keras. Orang ini juga seorang teman yang setia, memberikan banyak nasihat yang banyak, yang baik, dan menjadi pasangan yang sangat dapat diandalkan. Ketika terlibat dalam suatu hubungan, ia cenderung memberikan segalanya. Itu muhibban, cerdas, menuntut ilmu. Jadi nih kita lihat saja di dalam hadisnya. Kun aliman, au muta'aliman, as mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan. Jadi yang tidak atau yang yang tidak diajarkan, tidak dibolehkan kepada manusia itu adalah khomisan, kepada orang yang menuntut ilmu. Orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mendengarkan, menjelaskan ilmu, orang yang mencintai ilmu, jangan menjadi orang yang kelima. Jadi yang kelima ini tidak dibolehkan oleh Allah. Jadi ku'aliman, jadilah orang yang kelima, berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui dan memahami secara mendalam subjek keilmuan tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, muta'aliman, terjadi penuntut ilmu. Jadilah penuntut ilmu. Jika engkau bukan seorang yang alim, maka hendaklah kamu menuntut ilmu kepada orang yang memiliki ilmu. Posisi kedua ini sungguh adalah konsekuensi logis ya orang yang ingin menapak untuk menjadi alim. Ya. Jika kita yang ingin yang ketiga, jadilah orang mendengarkan. Memang mirip dengan posisi kedua karena orang mendengarkan perkataan yang alim. Pendekannya adalah orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, al-muhibban, ya. Jika kamu bukan orang yang berilmu, bukan seorang yang memiliki kesempatan untuk sekolah atau nyantri, juga tidak memiliki waktu untuk sekedar menjadi pendengar pasif di berbagai majelis taklim, setidaknya jangan menjadi seorang pembenci ilmu. Apalagi yang kelima ini kita bolehkan, yaitu adalah orang bodoh. Maka ada keburukan yang sangat membahayakan. Itu tipe orang kelima, yaitu orang bodoh tapi tidak menuntut ilmu, tidak mau mendengarkan. Orang berilmu tidak memiliki cinta terhadap ilmu, tapi menganggap dirinya sebagai orang alim. Itu yang tidak bolehkan dalam menuntut ilmu, teman-teman.
Jadi sudah jelas jawabannya khomsin, yang jadi orang yang kelima, orang bodoh. Baik, selanjutnya teman, makhluk Allah yang mendoakan manusia yang menuntut ilmu sebagaimana disebutkan hadis Rasulullah adalah A. Ikan di laut, B. Burung di udara, C. Binatang ternak, D. Serangga, E. Nabi Sulaiman dan semut. Yang paling tepat jawaban di sini adalah yang A. Ikan di lautan. Dalam hadisnya, Innallaha wa malaikatahu wa 'alas samawati wal ard hatta namlata fi jariha wa hatal khuta la yasulluna 'alal mu'allimin nas khair. Sungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan turut mendoakan kebaikan untuk orang mengajarkan kebaikan pada manusia. Jadi sudah jelas jawaban ikan di lautan. Ini ada kata semut tapi tidak dimasukkan karena ada Nabi Sulaiman. Jadi sudah tepat jawabannya yang A. Lanjut teman-teman, ini soal yang terakhir. Umat muslim seharusnya rajin mengadakan penelitian atau kajian-kajian ilmiah. Perintah tersebut dapat dimahami dari pengayam fi'al amar. A. Wan nuzur, B. Kuli, C. Anzuru, D. Wa mahtunil aq, E. Ma fis samawati wal aq. Jadi yang tepat dalam mengadakan penelitian atau kajian ilmiah adalah yang E, teman-teman. Ma za fis samawati wal aq. Kenapa? Kita lihat di dalam surah Yunus ayat 101. Qul yanzuru ma fis samawati wal aq wa ma tu'anil ayatun wan nuzuru aw qaumil la yu'minun. Katakan, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat dari kebesaran Allah dan Rasulnya memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Ma fis samawati, perhatikanlah. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengadakan penelitian, pengamatan di alam semesta ini, terutama yang ada di langit maupun yang ada di bumi, alam semesta. Jadi itulah pembahasan kita teman-teman berkaitan dengan adanya toleransi, kemudian juga menjaga kelestarian alam dan masuk juga menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan menjadi tahap ketiga yang akan mendaftar atau menunggu jadwalnya teman-teman. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal dan lulus menjadi ASN. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.